Baiklah kawan-kawan, pada episode kali ini kita akan menginstal MicroPython di NodeMCU ya. Nah, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan NodeMCU, yaitu dalam hal ini ESP32 dan ESP8266 ya. Di sini saya punya beberapa board ESP8266 maupun ESP32 ya. Nah, oke. Ini ada 4, saya punya 4 macam. Nah, si ESP32 ini merupakan penerus dari ESP8266 ya. Seperti kita ketahui bahwa NodeMCU ESP8266 maupun ESP32 itu menggunakan bahasa pemrograman C untuk memprogramnya dan menggunakan Arduino IDE untuk sebagai integrated development environment-nya atau untuk tools yang digunakan untuk mengetik programnya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ya kalau si NodeMCU ini kita program dengan bahasa pemrograman tidak menggunakan bahasa C, misalnya menggunakan Python ya. Nah, jawabannya adalah bisa ya. Jadi kita akan lihat dulu si ESP8266 dan ESP32 yang ada di sini ya. Saya punya. Ini adalah ESP8266 ya. Ini ESP8266. Oke. Kemudian ini adalah ESP32 DevKit versi 1 ya. Oke, ini. Kemudian nah ini dulu. Ini ESP8266 tapi versi Amica ya. Jadi ini ada Amica tulisannya. Bedanya dengan 8266 yang ini jarak pinnya itu lebih rapat ya, lebih dekat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan breadboard seperti ini, maka kalau menggunakan ESP8266 Amica ini, kalau kita pasang di breadboard, maka kita lihat bahwa di sini ada satu baris yang kita bisa gunakan untuk memasang jumper ya. Oke, karena jarak antar dipnya ini lebih pendek ya dibandingkan dengan 8266 yang ini. Kalau kita pasang di breadboard, maka tidak tersedia pin untuk memasangkan jumper ya, kabel jumper, karena 8266 yang ini itu lebar dari dipnya, pin kiri dan pin kanannya ini persis menghabiskan breadboard ya. Kalau yang versi Amica tidak ya. Oke, nah kita lihat bahwa dia akan menyisakan satu baris kosong di tengahnya gitu ya, di pinggir-pinggirnya. Oke. Nah, nah yang ini adalah board ESP32. Nah, tapi ini yang Pi Wi-Fi ESP32 buatan dari Zero One Studio ya. Nah, board ini basisnya adalah ESP32 dan ini sudah tertanam MicroPython di dalamnya. Jadi kalau kita mau memprogram dengan bahasa Python, ini udah bisa langsung ya. Nah, berbeda dengan ESP32 yang ini tidak ada MicroPython-nya di dalam ya. Jadi kita tidak bisa memprogramnya dengan bahasa Python. Dia hanya bisa dengan bahasa C ya. Yang Pi Wi-Fi ini saya beli sekitar 450.000 ya, jauh lebih mahal dibandingkan ESP32 yang biasa ini ya. Nah, sekarang pada episode ini kita akan buat si board yang biasa ini, ESP8266 ini atau ESP32, nanti yang akan kita cobakan adalah yang ESP32 ya. Jadi si ESP32 ini yang DevKit versi 1 ini akan kita pasangkan MicroPython ke dalamnya sehingga board ini kita bisa program dengan menggunakan bahasa Python ya. Oke. Nah, itu sekilas. Kemudian untuk melakukan apa yang akan kita buat hari ini juga kita butuh kabel data ya. Kabel data, karena di sini ESP32 menggunakan micro USB, jadi saya gunakan kabel data micro USB juga. Oke, cuman itu saja, kita butuh kabel data dan tentu adalah ESP32-nya. Saya akan pakai yang ESP32 DevKit 1
Ini kita singkirkan dulu, kita tidak pakai ini ya. Oke. Sebetulnya untuk membuat ESP32 dan ESP8266 ini supaya bisa diprogram menggunakan Python itu sama ya, sama. Cuman nanti firmware yang harus kita download itu berbeda antara dua board ini ya. Nah, yang akan kita praktekkan, yang akan saya praktekkan nanti yang ESP32 ini. Jadi kita singkirkan dulu yang 8266. Oke. Kita langsung pasangkan saja kabel datanya ke konektornya ke sini, dan ini nanti kita akan sambungkan ke komputer ya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini kan kita sambungkan ke komputer. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke komputer. Ya. Nah, langkah pertama adalah kita buka dulu device manager. Kita akan lihat Node MCU kita akan terkonek ke port berapa ya. Jadi device manager, kemudian diklik portnya ya. Ini saya belum pasangkan Node MCU-nya. Nah, sekarang ESP32-nya saya colokkan ke port USB. Oke. Kita tunggu sebentar. Nanti kita lihat ada di port berapa. Nah, di sini akan muncul Silicon Lab CP210 USB to ART Bridge COM10. Jadi ESP32 yang saya punya ini terkoneksi dengan laptop saya melewati COM10. Jadi ini nanti kita harus ingat, karena nanti ketika kita mau flash ke ESP32 kita harus sebutkan COM berapa, ESP32-nya ada di COM berapa gitu ya. Oke, ini kita tutup. Ini cuman kita mau lihat COM berapa yang digunakan atau yang terkoneksi dengan ESP32. COM 10 di laptop saya. Kemungkinan di laptop teman-teman ini akan berbeda ya. Oke, kita close. Kemudian kita download dulu platform atau kita akan download dulu firmware ya yang akan kita gunakan untuk disuntikkan ke atau diinstalkan ke ESP32 ya. Oke. Kita buka halaman website micropython.org seperti ini. Kemudian di sini ada download, kita klik download. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, ini ada banyak board yang bisa diinstalkan atau diinjeksi dengan MicroPython. Kita scroll ke bawah, kita cari ESP32 ya. Oke, ini ESP32 ya. Nah, yang ini ESP32 Expressive. Ini ya. Kita klik. Kalau teman-teman menggunakan ESP8266 berarti juga dicari yang ESP8266. Nah, kebetulan karena saya mau menyuntikkan ke ESP32 ya, ini pilihnya yang ESP32 ya. Jadi disesuaikan saja board yang teman-teman punya itu ESP32 atau 8266 ya. Karena saya pakai ESP32 saya pilih yang ini. Oke, ini ya boardnya. Kemudian kita download firmware yang terakhir, yang release note ya, yang rilis ya, yang terakhir ya, yang rilis ya. Oke, ini yang paling atas, versi 1.19.1 pada saat ini ya. Oke, rilis 18 Juni 2022. Ini saya download. Oke, ini tadi saya sudah download dan letakkan di tempat yang kita gampang tahu ya. Ini misalnya saya letakkan di download ya. Oke, ini kita tinggal download. Ini tadi saya sudah download. Nah, setelah itu, setelah kita punya firmware-nya, selanjutnya kita butuh menginstal Python dan pip di komputer kita. Jadi pastikan dulu bahwa komputer atau laptop yang kita gunakan itu sudah terinstall Python dan pip-nya ya. Nah, kita cek dulu. Ini kan komputer saya memang sudah terinstall Python ya, tapi kita cek dulu. Ini versinya Python. Nah,
di komputer saya ini terinstall Python versi 3.11.0 ya. Kemudian kita cek juga pip ya, pipnya. Kita tunggu untuk cek pipnya agak lama ya. Oke. Nah ini pip di komputer saya terinstall pip versi 22.3.1 ya. Oke. Jadi ini nggak masalah versi berapa yang terinstall di komputer atau laptop teman-teman ya. Nah, untuk bisa menginstalkan MicroPython di ESP32 kita butuh dua software yaitu ESP Tool dan AMPY ya. ESP Tool ini nanti digunakan untuk kita injeksi si MicroPython yang sudah kita download tadi ya, yang .bin tadi ya, ke ESP32. Sedangkan AMPY mungkin di episode ini nggak terlalu terpakai ya, karena tujuannya kita nggak cuma menginstal hari ini. Di episode selanjutnya itu kita boleh memprogram. Jadi ini sebetulnya untuk upload ya, merubah dan modifikasi file-file yang ada di board kita nantinya ya. Tapi kita langsung aja install dulu dua-duanya saat ini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat gampang sekali teman-teman ya. Oke. Jadi kita ke command prompt seperti ini. Tadi udah dipastikan bahwa Python dan pip itu sudah terinstall, karena pip kita gunakan nanti untuk menginstal software atau aplikasi Python ya. Nah, langkah pertama adalah kita install dulu ESP Tool ya. Teman-teman gak usah khawatir, nanti script yang digunakan untuk menginstal ini akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Pertama kita install dulu ESP Tool. Jadi pip install ESP Tool, enter. Oke. Nanti kita tunggu bahwa sampai ESP Tool-nya terinstall. Nah, ini karena saya sudah menginstal, tampilannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang belum install, nanti akan muncul progres download kemudian menginstalnya ya. Oke. Ini saya sudah terinstall, dan langkah berikutnya adalah kita install AMPY ya. Tapi sebetulnya ini nggak dapat terpakai sekarang. Pip install ada fruit.ampy. Oke, enter. Oke, ini juga tampilannya seperti ini karena saya sudah install ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan suntikkan si firmware yang sudah kita download tadi ini ya, yang .bin ini ke ESP32 ya. Tapi sebelumnya si ESP32-nya harus kita hapus dulu isinya ya. Caranya bagaimana? Ini saya hapus dulu layarnya. Oke. Caranya adalah menggunakan ESP Tool ya. Jadi ESP Tool kemudian .py kemudian minus port. Nah, di sini yang tadi kita harus cantumkan port berapa si ESP32-nya. Ya, kalau tadi kan di komputer saya menggunakan COM10 ya, jadi saya portnya bikinnya COM10 kemudian underscore flash gitu ya, enter. Nah, ini mulai menghapus ya. Nah, ketika menghapus ini di beberapa board kita harus menekan tombol boot ya, yang ada di sebelah USB portnya ya, micro USB portnya. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah selesai. Ya, chip erase complete successful ya. Oke. Nah, setelah dihapus si ESP32-nya, isinya baru kita instalkan ya. Tadi saya downloadnya di file download, jadi saya masuk dulu ke file ke folder download ya. Nah, ini ya, di sini baru ESP Tool py chip ESP32, kemudian portnya COM10, kemudian perintahnya adalah write flash. Kita akan tulis file ke ESP32, kemudian -z 0x1000, kemudian filenya.
Nah, ini nama filenya ya. Oke, ESP32 2022 0618 ya. Ini sesuaikan dengan nama file yang tadi di-download ya. Kemudian di enter. Nah, ketika di enter sama seperti tadi, di boardnya ditekan tombol bootnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini juga mulai writing ya, 1%, 4%, ya kita tunggu sampai 100%. Jadi kalau sudah sampai 100% itu artinya file firmware yang kita download tadi dari MicroPython itu sudah selesai terinstall di ESP32. Maka nanti si ESP32 yang barusan kita suntik ini sama seperti ESP32 yang tadi, yang Pi WiFi ESP32 ya, yang saya beli sekitar 400 ribuan. Oke, ini sudah 41%, kita tunggu. Oke, ini sudah 100%, sudah komplit ya. Nih, jadi sudah sampai 100% dan kita bisa reset si ESP32-nya ya. Atau kita bisa cabut dan pasang lagi kabelnya ya. Oke. Nah, berikutnya untuk mentes apakah memang sudah artinya di dalam ESP32 ini sudah terinstall MicroPython, kita bisa gunakan aplikasi yang namanya Putty ya. Jadi kalau teman-teman yang belum install Putty, silahkan di-download aplikasi namanya Putty ya. Oke. Kita jalankan aplikasi Putty, kemudian ini serial COM-nya COM 10 dan baud rate atau speednya adalah 115.200 ya. Kemudian kita klik open. Oke, nah kalau sudah begini, ini artinya sekarang saya sudah akses ya, akses ESP32-nya ya. Oke, prom ini adalah prom Python ya, prom Python. Kita tes dengan perintah Python, misalnya saya print aja nih, hello world. Nah, ini kan perintah Python ya, di enter. Tuh ya, berarti saya sudah bisa menjalankan perintah Python di ESP32. Ini bukan di komputer saya ya, bukan di komputer tapi di ESP32. Tadi saya aksesnya menggunakan Putty ke sana ya. Oke, demikian teman-teman cara menginstal MicroPython di ESP32. Nah, untuk yang ESP8266 itu mirip sih bentuknya ya. Tadi yang berbeda adalah firmware yang di-download berbeda, kemudian cara nginstalnya dengan ESP Tool itu juga sedikit berbeda. Nanti untuk ESP8266-nya saya tidak praktekkan, tapi nanti saya akan letakkan di link deskripsi. Ya, oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih.